Shalom, selamat siang. Di sini saya Yosua Driel Tamba akan menjelaskan mengenai atau memberitahu mengenai buah-buah roh. Saya Yosua Driel Tamba dengan NIM 22095, Prodi Teknik Komputer. Di dalam kekristenan, buah roh merujuk pada karakteristik yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Buah-buah ini adalah hasil dari hubungan intim dan terus-menerus dengan Tuhan. Mereka bukanlah hasil usaha manusia, tetapi manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang. Seperti yang terdapat pada Galatia 5 ayat 22-223, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Seperti yang bisa dilihat di samping ayat tersebut terdapat sebuah gambar yang menunjukkan bahwa isi dari buah roh, yaitu ada love, kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran atau kindness, ada godness, itu kebaikan, kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan self control, penguasaan diri. Pertama, kasih adalah dasar dari semua buah roh. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama yang menjadi landasan bagi kehidupan orang-orang percaya. Terdapat pada 1 Korintus 13 ayat 4-7, yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia juga bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini artinya kasih adalah dasar ini sangat penting untuk ada dalam diri kita, orang-orang yang percaya. Selanjutnya ada sukacita, joy. Sukacita adalah kebahagiaan mendalam yang berasal dari Allah, bukan keadaan dunia. Sukacita ini tetap ada meskipun dalam kesulitan. Seperti pada Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Selagi kukatakan bersukacitalah. Selanjutnya ada damai sejahtera, peace. Damai sejahtera ini mengenai ketenangan, ketentraman hati yang datang dari hubungan dengan Tuhan, melampaui segala pengertian manusia. Ayatnya terdapat di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Selanjutnya ada kesabaran. Salah satu dari buah roh ini, kesabaran, itu adalah kemampuan untuk menunggu dengan tenang dan tidak marah, terutama dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Jadi banyak bersabar itu salah satu dari buah roh. Itu tuh ada pada Kolose 3 ayat 12. Bunyinya adalah, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, rendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Selanjutnya ada kemurahan, kindness. Kemurahan adalah tindakan kebaikan dan perhatian kepada orang lain,
mencerminkan hati Allah yang penuh kasih dan belas kasih. Ayatnya ada pada Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Buah roh yang lain adalah kebaikan atau goodness. Kebaikan ini adalah moral yang baik, perbuatan yang baiknya itu konsisten, di mana di kehidupan sehari-hari kita menunjukkan karakter-karakter Kristus seperti yang dikatakan oleh Tuhan pada Roma 15 ayat 14, bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa suatu najis adalah najis, bagi orang itulah suatu itu najis. Selanjutnya ada kesetiaan, faithfulness. Kesetiaan ini adalah keteguhan hati dan kepercayaan yang tak tergoyahkan pada Tuhan, serta komitmen untuk menjalankan kehendak-Nya. Ada pada Amsal 3 ayat 3 sampai 4 berbunyi, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, bertuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Selanjutnya ada kelemah lembutan, gentleness. Ini adalah sikap rendah hati dan tidak kasar, menunjukkan kasih dan pengertian dalam setiap interaksi. Jadi kita diharuskan untuk berkata dengan baik, berkata dengan lembut, atau juga kita harus melakukan hal-hal yang seperti mengalah atau hal-hal yang kebaikan kelemah lembutan lainnya. Seperti yang ada pada Matius 11 ayat 29, pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Selanjutnya, penguasaan diri, self-control. Penguasaan diri ini adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan nafsu, mengarahkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti tidak mudah marah, tidak berbuat kejahatan yang lainnya. Ada di ayat 2 Timotius 1 ayat 7, yaitu damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu, dan yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi tetap tenang, tidak usah keluar dari kontrol, tetap percaya kepada Tuhan. Lalu, mengapa buah roh ini penting? Yaitu pertama, menunjukkan transformasi oleh Roh Kudus. Di sini buah Roh Kudus adalah bukti nyata dari perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang ketika Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah dilahirkan kembali dan sedang tumbuh dalam iman. Contoh, sebelum mengenal Kristus, seseorang mungkin mudah marah, tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, ia menjadi lebih sabar dan lebih lemah lembut. Selanjutnya, alasan mengapa buah roh penting adalah karena ini adalah mencerminkan karakter Kristus. Karena buah roh adalah aspek-aspek karakter yang sempurna yang dicontohkan oleh Yesus Kristus selama hidupnya di dunia.
Dengan mengembangkan buah roh, kita semakin menyerupai Kristus. Contohnya yaitu Yesus menunjukkan kasih yang tak bersyarat, damai sejahtera dalam menghadapi percobaan, dan kesabaran terhadap murid-muridnya. Poin terakhir, mengapa buah roh penting adalah untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Karena buah roh membantu kita untuk hidup harmonis dengan orang lain, dengan memiliki sifat seperti kemurahan hati, kebaikan, penguasaan diri. Dengan itu kita dapat mudah membangun hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain. Contohnya dalam komunitas atau keluarga, kesetiaan dan kelemah lembutan dapat memperkuat ikatan dan mencegah konflik. Lalu ada juga cara untuk mengembangkan buah roh itu. Pertama, berdoa dan meminta bimbingan dari Roh Kudus. Karena meminta pertolongan Roh Kudus setiap hari itu sangat baik untuk pertumbuhan iman bagus untuk pertumbuhan iman agar ia membimbing kita dan mengubah hati kita untuk menghasilkan buah roh. Contohnya doa pribadi di pagi hari. Kita meminta kekuatan untuk menunjukkan kasih dan kesabaran sepanjang hari. Jadi kita minta kepada Roh Kudus untuk membuat kita kuat menghadapi pencobaan-pencobaan yang akan terjadi di hari itu, supaya kita siap. Lalu selanjutnya, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan memahami Alkitab dan merenungkan ajarannya, akan membantu kita mengerti bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang percaya. Contohnya kita membaca ayat, yaitu contohnya kita ambil Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu ini adalah ayat pokok kita. Dengan merenungkan ayat ini, kita menjadi tahu bagaimana cara kita dapat mengaplikasikannya dalam situasi hidup kita. Berkomunikasi dengan orang percaya lainnya, yaitu selanjutnya berkomunikasi dengan orang percaya lainnya. Bergaul dengan sesama orang percaya memberikan dorongan dan teladan yang positif. Komunitas yang sehat membantu kita untuk tumbuh dan bertanggung jawab. Contohnya kita mengikuti kelompok kecil atau persekutuan doa untuk saling membangun dan mendukung. Terakhir adalah mempraktikkan perbuatan baik itu di kehidupan kita sehari-hari secara aktif, yaitu mencari kesempatan untuk melakukan perbuatan baik dan menunjukkannya kasih kepada orang lain. Contohnya yaitu menolong tetangga dan yang membutuhkan atau berbagi sukacita dengan teman yang sedang berduka. Jadi kita harus sering-sering membantu orang lain atau melakukan hal-hal positif yang dapat membangun iman kita. Menghidupi buah roh itu artinya adalah panggilan setiap orang percaya untuk mencerminkan kasih dan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi nyata bahwa dari kasih Allah dan kuasa Allah ada di dunia ini. Sekian penjelasan mengenai buah roh dari saya. Semoga penjelasan ini dapat menguatkan iman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.